udah gor gitu. Terus ibu saya cuma satu kata, pikir deh atuh. Saya teriak-teriak sambil bilang, ya Allah, maafkan saya. Abah, punten, hapunten abdi. Saya meluk beliau. Beliau bilang, si Neng akhirnya pulang itu kata ilmu itu. Mungkin di level toreka, saya mengalami transformasi batin yang luar biasa. Lulusnya seorang murid itu karena ada hikmat. Seenan apapun manusia, kekeh dia akan kembali kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam bincang santai secangkir kopi. Pemirsa, di depan kita sudah ada bintang tamu yang luar biasa. Kalau saya lihat di CV-nya, seorang pendidik, seorang trainer, seorang motivator, bahkan seorang pendakwah di TKN Suryalaya. Apa kabar, Ambu? Assalamualaikum. Nah, Ambu ini nama lengkapnya Ibu Hajah Eis Kusdiningsih. Langsung aja Ambu. Nah, makin disebut Ambu. Iya. Gitu. Ya, boleh diceritakan Ambu saha sih Ambu teh? Oh gitu, iya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Salim. Terima kasih Kang Budi udah undang saya ke sini. Walaupun saya tidak tahu ini saya mau ditanya apa ya, tapi baiklah. Dari pertanyaan tadi kan saya ditanya kenapa saya dipanggil Ambu gitu kan. Betul. Sebetulnya tidak sengaja juga. Waktu itu saya mau reuni SMP. Di reuni SMP itu ada 4 nama Eis. Eis Kusdiningsih, Eis Asia, Eis Sobaria, dan Eis Ismayati. Judul lagu Sunda ya? Eis keantosan. Eis meniloba teuing. Gitu kan. Nah, saat sahabat saya manggil, Eis semuanya nengok, Eis semuanya ke sana. Akhirnya oh gini ya gitu. Nah sebetulnya yang memberikan nama saya Ambu orangnya ada di situ. Ini, udahlah katanya kita ubah aja supaya punya ciri khas masing-masing. Khusus ke saya itu, udah sih orang ngarana si Ambu, nah itu hiji guru ngaji, 2 cicing di lembur, 3 sok sasapu di buruan, gitu jadi. Udah namanya Eis Ambu aja Eis gitu. Ambu. Iya. Begitu saya sematkan Ambu itu, saya nyaman dengan energinya Ambu ini gitu. Sebab kenapa? Satu, dalam pikiran saya nama Ambu itu bersahaja. Betul. Gitu. Kemudian low profile gitu kan. Semua masuk dan terutama indung. Gitu. Indung, betul. Ambu itu dalam bahasa Sunda betul, indung. Ya, senang banget gitu dipanggil Ambu tuh karena jati diri saya Sundanya muncul. Gitu. Betul, betul. Ya, gitu aja sebetulnya. Dari awal itu karena ada nama 4 Eis. Ada nama 4 Eis. Jadi untuk menciri khaskan jadinya Ambu ya. Ya. Ambu keseharian? Saya nyarekan batu. Untuk nyarekan yang cerita. Karena ngadangu nyarekan batu. Iya, sesuai profesinya. Iya. Dan orang-orang yang begitu ridho saya marahin ada di depan saya ini. Ini adalah orang-orang yang benar-benar kalau saya ditunggu-tunggu. Seperti marah gitu kan. Seperti marahnya, kemudian jitaknya itu lucu-lucu emang karena ternyata sampai detik ini saya merasa bahwa berbahasa yang tegas seperti marah itu tidak mencerminkan galak. Saya suka mempotong gitu kan, enggak juga berkesan tidak sopan, tapi itulah familiar, friendly gitu kan, close heart gitu. Asik aja gitu.
Jadi ternyata yang paling penting apa? Nih, kesucian batin kita. Kesucian batin. Pada saat kita melakukan apapun dari kesucian batin, suci, murni, indah, mulia, maka tampilan apapun semua akan baik. Gitu. Dan paling penting adalah saya selalu begini. Di dalam satu waktu, saya bergerak, berbicara, berkarya, melangkah, bekerja, apapun itu, selalu saya tanamkan dalam diri adalah disebutnya apa ya? Majma'al Bahrain. Apa itu Majma'al Bahrain? Majma'al Bahrain itu secara syariat kita kan tahu ya, adanya sungai dan laut berjumpa. Ada air asin dan air tawar bertemu dalam satu titik dan tidak pernah tercampur, tapi selalu berdampingan. Ternyata hikmahnya apa? Secara hakikat dibawa ke dalam kehidupan sehari-hari, bahwa pada saat di detik yang sama ada orang yang memuji, maka ingat di luar sana di detik yang sama ada orang yang benci. Betul. Jadi itu yang selalu saya tarik garis merahnya ke dalam kehidupan, sehingga apapun yang terjadi nggak bikin bete, asik aja. Keren. Gitu. Oke. Terus saya dengar juga saking cintanya tanah air nih, keluarga Ambu tuh ditaruh di beberapa kota, betul Bu? Suami di sana, anak di sini, anak di sini, gitu Bu? Iya. Kita anggota keluarga inti berlima. Saya, suami, anak 3. Saya di Cianjur, suami saya di Jakarta, anak saya yang pertama di Tangerang, yang kedua di Bandung, yang ketiga di Sukabumi. Pada saat kami bertemu di rumah itu, saya selalu bilang bahwa kalian atau kita ini masing-masing bawa energi. Masing-masing bawa energi. Kebayang nggak kalau seandainya energi yang kita punya adalah energi cinta? Sebab kenapa? Saya pikir berkehidupan, gerak dari alam jagat semesta ini adalah gerak cinta. Allah itu sendiri geraknya adalah gerak cinta. Dimana kalau gerak cinta ini pada saat melihat kesalahan dimaklumi dulu. Pada saat lihat kebenaran dipertahankan, dihargai. Itulah gerak dari cinta itu. Sehingga konflik itu akan sangat sulit muncul. Makanya selalu pada saat saya berkumpul di rumah, saya bilang kepada suami, jadilah cahaya di kantor. Kepada anak saya yang pertama, kamu, anak saya yang pertama juga udah kerja, saya bilang, jadilah kamu sumber cinta di kantor itu. Ya, anak saya yang kedua di Bandung, kamu juga sama, jadilah sumber cinta di kampus kamu. Anak saya yang ketiga, walaupun cuma SMP, masih SMP maksud saya, benih-benih cinta namanya. Benih-benih cinta saya tanamkan supaya terus dia memupuk rasa cintanya. Sebab hanya dengan cintalah kita mampu berkehidupan dan mampu menjalani, menghadapi kesulitan sebesar apapun. Bu, kapan sih awal mula mengenal TKN Suryalaya? Apa yang buat seorang Ambu menjadi pengamal TKN Suryalaya? Interesting. Berawal dari saya mengenal TKN dari bapak, ibu bapak saya. Jadi bapak saya dan ibu saya itu pecinta Suryalaya. Saat itu saya berusia 16 tahun. 16 tahun bapak saya bilang, udah diajar, diajar bikin. Saya nggak ngerti, diajar bikin. Udahlah. Waktu itu masih ikut-ikutan. Saya waktu itu diterima ijazah talqin dzikri itu dari Pangsaan di sana, bukan di sini. Di Pamoyanan, Tazkiyatun Nufus. Saya terima talqin dzikri di situ dan alhamdulillah ngerti. Alhamdulillah ngerti turutan. Ya. Jadi ameh ngerti. Ya. Alhamdulillah gak ngerti. Yang saya lihat adalah bapak saya dan ibu saya setiap selesai sholat berlama-lama di sejadah. Dan saya orangnya tidak mau cicing. Aduh, celincing gitu kan.
Saat saya ngamalin itu enjoy enggak, Boro-boro. menikmati jauh. Hmm. Tapi saya ikut Bapak Ibu dulu deh. Di situ berarti pada saat pertama saya mengamalkan TKN itu ada energi ibu bapak saya dalam tubuh saya saat mengamalkan TKN. Dan dengan gagah perkasanya saya meninggalkan TKN karena nggak ngerti dan wegah, gitu kan. 80% wegah sih namanya. Sama betul itu. Itu saya karena nggak ngerti juga, males juga, banyak yang harus dibaca, sementara saya orangnya mobile banget, saya tinggalin. Saya tinggalkan dan tanpa merasa bersalah. 2017 saya terima target 93 mengamalkan dengan dengan memakai energi yang tidak suci murni, energi ibu bapak saya, sehingga ada sedikit keterpaksaan, sehingga siapapun di dunia ini yang melaksanakan tugas apapun, mau ringan apalagi berat, kalau memang ada energi dari siapapun walaupun itu orang tua, tetap tidak suci murni dan hasilnya akan tidak sempurna, gitu. Kepaksa itu luar biasa, nggak boleh gitu kan, kalau bisa gitu kan. Cuman Allah bisa karena biasa, tetap aja saya nggak masuk gitu kan. Akhirnya sampailah kepada saat benar-benar saya meninggalkan. Plus hilang. 14 kalau boleh bilang. Plus saya nggak ngamalin. Nah ketika saya nggak ngamalin itu, saya berkehidupan. Tetap mobile, tetap celing-cingcat, tidak mau diem kan. Banyak aktivitas segala macam. Akhirnya yang paling terasa itu ketika menikah. Pada saat mau menikah, kemudian saya punya anak, mulai itu kegelisahan demi kegelisahan nyampe. Akhirnya setelah belasan tahun saya tidak mengamalkan TKN itu, satu hari saya bertanya ke dalam, saya ini sholat suka, baca Quran, ya profesi saya salah satunya adalah ngajar ngaji. Betul. Bergaul dengan Al-Quran tidak juga membuat saya tenang. Enggak. Terlebih yang membuat saya down itu masalah dengan anak. Ya, saya itu adalah seorang ibu yang tidak diakui seorang ibu sekitar 7 tahun lebih. Karena saya tidak mengakui saya sebagai ibu. Kenapa tidak diakui? Atau diakuinya itu sebagai penjajah, penyihir, dan penjahat. Pada saat belum mengamalkan itu di rumah itu gak enak. Akhirnya satu hari unik emang, itu Allah Ta'ala itu sangat unik. Di dalam berkegiatan yang ketika di luar satu heboh banget. Hebohnya apa? Saya banyak dipuji orang. Pada saat saya waktu itu menjadi ketua jamiah dari sebuah sekolah, yang selalu pada saat saya memimpin organisasi itu nilainya selalu bagus. Tapi kontradiktif banget pulang ke rumah itu anak saya terbebani dengan kecerdasan saya, kemudian gesitnya saya itu sangat terbebani, sehingga dia nggak suka. Udah gitu, pada saat saya dialog dengan anak itu tidak pakai Rahman Rahim, tapi kadang pakai Jabar Kohan, gitu. Apa tuh Bu? Maksa. Gitu. Tegas karena maksa. Gitu. Segala sesuatu kurang bijaksana, sehingga akhirnya gini, bahasa yang sering anak-anak saya terima dari saya dan mereka kecewa berat itu adalah ya gitu-gitu itu bisa. Itu ternyata melukai batin anak saya, apalagi pada saat di sekolah kan saya menjadi seorang ketua itu di sekolah, anak saya sekolah. Otomatis sambutan dari gitu. Saya kan udah pandu. Ketika saya berbicara orasinya selalu bagus. Anak saya selalu ada yang nanya, ibu kamu pintar amat, ayah kamu pintar, doan anak saya. Di situ benih kebencian itu datang. Akhirnya anak saya nggak mau
bisa sebagai ibu. Stres katanya. Terbebani karena itu. Terbebani banget gitu. Ada keterkaitan dengan ibu kembali lagi sebagai pengamal TKN? Iya, sangat. So, Saat saya dirundung gelisah segelisah-gelisahnya, saya bertanya, kok saya ini sholat suka, baca Quran suka, puasa juga iya, segala macam saya yang namanya ritual ibadah saya lakukan, tapi puasanya saya nggak ini ya, nggak tenang. Nah, di saat tidak tenang itu, saya di rumah sendirian lagi nyapu, entah bagaimana kepala saya kejedot pintu. tidak gor. Tidak gor. Tidak gor lucu. Nah, saat tidak gor, ya, kejedot pintu itu, ya, itu merasa sakit, wang gitu kan. Sakit. Akhirnya saya gini. Pas gini, dalam hati, juga indung maneh. Gitu. Ada suara dari dalam. Nah, kasih emak gitu kan. Saya panggilnya emak kan, pada ibu itu. Ya udah saya ikutin kata hati. Begitu saya pergi ke rumah ibu saya buka pintu. Saya tipikal orang yang tidak pernah curhat yang menyakitkan, semenyakitkan apapun tidak curhat kepada ibu saya. Tapi kenapa hari itu tepira tidak gor? Nah, saya kok curhat ke ibu saya? Tepira tidak gor, curhat. Curhat gitu kan. Ujung-ujung ibu saya lagi ada di kamar, terus saya bilang begini, ya bahasa Sunda ya, di mana maneh ngajak Kak Mak. Kamu Mak tidak gor gitu. Terus ibu saya cuma satu kata, dikir deui atuh. Kata saya, nah hubungannya tidak gor jeung dikir. Gitu. Saya nggak suka dengar dikir. Ya, suruh dikir, males gitu kan. Akhirnya saya menjumpai kakak saya, ini ada di sini kakaknya. Ini lagi waktu itu kakak saya lagi masak. Gitu. Saya yang tidak suka mendengar ibu saya bilang dikir deui atuh. Males. Saya jauhin ibu saya deketin kakak saya. Saya bilang, saya juga tanya, di mana maneh? Nah, aja kak dia bilang lagi teh dijedok gitu. Tidak gor gitu. Teteh juga bilang dikir deui atuh. Iya tenang itu. Padahal ibu saya di sana, kakak saya di dapur jauh. Kira hata teleponan anak. Gitu kan. Tapi kok sama bahasanya dikir deui atuh. Saya judes sama kakak saya. Ya teteh ingat ya waktu itu. Gitu. Saya judes. Asa teu dibela gitunya. Asa teu dibela gitu. Itu nyuruh dikir, ini nyuruh dikir. Apaan ini? Enggak mau. Ini agak marah. Waktu itu bukan agak marah, agak naik. Itunya. Ya, dengekeun cenah. Lamun maneh teu percaya cenah gitu. Sambil masak teh. Maneh teu percaya. Tuh ngobrol jeung si Wawa katanya. Kitu-kitu oge elmuna cenah. Lumayan. Wawa tuh siapa? Kakak saya yang pertama. Dalam hati saya gitu. Saya nggak mau dialog sama kakak saya. Enggak lah, malas. Nggak nembus juga. Saya tetap tidak mau dialog dengan kakak saya. Sekali lagi, teteh bilang, lamun teu percaya kene, jum kumana eta dengekeun Pangarsa Uwa Jejen. Disebutlah nama Pangarsa Uwa Jejen. Entah kenapa nama itu besar sekali dangnya ke batin. Agak gitu. Kayak ini. Nyuruh pulang. Ayo pulang. Nyuruh apa? Buka YouTube katanya gitu. Buka YouTube tuh ajengan Jejen teh. Itu saya nggak babi bu, saya pulang. Ma balik. Saya kan sama ibu saya tuh kayak teman banget gitu. Akhirnya saya pamit pulang tuh. Saya waktu itu bawa motor udah gak karuan. Sepanjang jalan saya ngebut. Sengebut yang saya mampu. Saya pulang ke rumah, apa? Cuma pengen segera buka laptop, buka YouTube, ajengan Jejen. Gitu. Begitu nyampe rumah, pok gitu kan. Dibuka laptop, gitu. Saya masih berdiri, belum duduk, masih berdiri saya buka laptop. Ajengan Jejen. Ini ajengan Jejen tuh gitu. Saya klik satu judul karena beliau banyak banget videonya kan. Begitu diklik, itu ngebahas tentang apa itu zikir. Di situ saya menangis, jerit-jerit di rumah sendirian. Saya teriak-teriak sambil bilang, ya Allah, maafkan saya. Abah, hapunten abdi. Gitu. Itu. Jadi
kata Pangersawa dalam YouTube itu benar-benar seperti saya di apa itu badan kata. Saya tuh menangis kayak anak kecil. Akhirnya buru-buru saya mengingat kembali. Ini di Darul Falah. Ya ke Darul Falah gitu kan. Kayak di Darul Falah teh kumahanya pohon. 2017-an, berarti 14 tahun dari setelah ditalkin. Ya, itu aduh. Kayaknya kayak di Darul Falah teh sok taman malam Jumat sama malam Sabtu. Yang saya ingat tuh malam Jumatnya. Itu saya nunggu banget hari Kamis. Pengen gerah di Kamis, pengen di sini. Karena kalau ujung-ujung ke sini ya bingung juga ngapain gitu kan. Karena kalau hari Kamis malam Jumat saya masuk dulu ke masjid, mendengarkan kembali bacaan yang sudah belasan tahun saya tinggalkan. Dan waktu itu saya benar-benar hari Kamis datang, anak-anak, saya kan ngajar ngaji ya, anak-anaknya gak usah belajar, pulang sana. Ibu kenapa? Balik. Dibubarkan. Saya bubarin. Pulang semua kalian. Gak usah ngaji. Ibu mana? Arek pesantren. Gitu. Itu saya setengah berlari lah kalau boleh dibilang berlari. Saya bawa motor. Saya berdiri di sana udah nangis, jangan nangis. Lagi saya berdiri asar. Pada asar saya kesini. Padahal pada maghrib. Gak ada. Hah? Kosong. Gimana ini? Diam aja membisu. Ini aja. Ini udah dapdikduk. Keluarlah Pangersama dari sana. Begitu saya di sana berdiri, Pangersama keluar. Hah, si Eneng. Itu saya. Sebelumnya pernah ketemu di 95 dengan Pangersama? Bilangnya Cece. Bukan Pangersama dulu mah bilangnya Cece. Ya Cece aja bilangnya. Cece. Itu saya meluk beliau. Beliau bilang, si Eneng akhirnya pulang. Itu kata-kata. Si Eneng akhirnya pulang. Neng, mak bingah, Neng. Subhanallah. Abi kedah kumaha bageun. Juk ngiringan deui. Kin aya Pangersawa Haji Aa. Sok takin deui sama kitu. Oh, di situ. Saya datang ke Darul Falah kali kedua dengan energi suci murni saya yang mau. Bukan karena orang tua. Bukan kata bapak dan mak. Tapi kata saya. Kata saya pokoknya. Akhirnya saat saya menerima talqin dzikir udah gini nggak kuat. Nah, begitu saya ngamalin. Baru tuh di situ saya rilis lah. Merilis kembali. Ya, rilis apa yang menjadi gak enak dalam hati, kegelisahan. Terus dikit-dikit. Oh, ini di level berapa level ya? Karena kita kan berlevel-level ya, yang namanya ilmu itu. Mungkin di level toreka, saya mengalami transformasi batin yang luar biasa. Sehingga itulah saya itu nggak kaur dapat pencerahan yang membuat jiwa saya luar biasa indah, asik, keren. Saya selalu ingat sahabat saya ingin bagiin ke sahabat. Jadi kali kedua inilah kenapa saya melepaskan TKN, karena energi tidak suci murni, ada paksaan ibu bapak, dan saya mengalami kegelisahan. Di kali kedua saya pulang lagi ngambil talqin dzikir itu atas kemauan saya, sehingga ini lebih kalau boleh saya bilang lebih manunggal itunya lebih energinya manunggal dengan tubuh saya, sehingga pelapalan dari dzikir la ilaha illallah ini asik ke tubuh saya. Ada ini nggak? Tentunya bukan hal kebetulan dari dijedot ambu terus ke orang tua dan ke teteh ya. Nah, rasanya sama. Metode TKN kan penekanan pada zikir. Nah, apa sih secara pribadi rasa apa energi apa yang ambu rasakan dari zikir itu? Ya, saya waktu itu ngerasain zikir yang dari kalimat itu.
setiap huruf itu adalah energi. Pada saat huruf-huruf itu disatukan menjadi kalimat indah luar biasa, la ilaha illallah, itu masuk ke tubuh saya. Ini apa ya disebutnya? Desiran darah, kemudian lintasan pikiran, pengelolaan pikiran, tubuh pikiran jiwa lah gitu. Ini tubuh saya tambah sehat, pikiran saya tambah tenang, jiwa saya tambah damai. Itu yang saya rasa, sehingga saya mulai merasakan apa ya, situasi-situasi yang sangat mendamaikan, di mana ya itu tadi pada saat saya dipuji tadi ya, dipuji tadi, saya dengan ikhlas nerima bahwa di waktu yang sama akan saya dihina orang, udah siap. Jadi ada energi apa, ikhlas kan? Semoga itu ya sebuah keikhlasan. Keikhlasan menerima semua. Dan ternyata memang benar. Dalam kehidupan ini, kalau kita pengen lulus di hadapan Allah, maka harus lulus di hadapan guru. Mau lulus di hadapan guru, maka dua rasa besar ini harus diterima. Apa itu? Rasa enak, rasa tidak enak. Dua-duanya harus diterima. Kalau kita menerimanya cuma satu saja, istilahnya pengen nerima enaknya aja, nggak enak selalu dihindari, nggak ikut sunatullah. Jangan harap akan bahagia orang seperti itu. Berpengaruh ke anak-anak. Biasanya tegas di rumah, gitu itu bisa enak mah la ilaha illallah gitu. Saya pada saat itu benar-benar emosi saya turun. Betul. Akhirnya sampai punya jalan pikiran atau quote ya. Saat saya menyuruh apapun kepada anak-anak, langkah pertama saya akan nyuruh apa, langkah kedua persiapan, langkah ketiga itu ini seperti kesepakatan. Sepakat antara siapa? Antara saya dan aku. Antara saya dan aku? Ya. Jadi saya merasa bahwa di dalam saya ada, saya bukan aku bukan saya, tapi di dalam saya ada aku. Dua hal ini begitu lebih dalam, ternyata itu adalah salah satunya wa nafakhtu fihi min ruhi wa lahu sajidin. Luar biasa perjalanan. Ambu di TKN Suryalaya kan terkenal dengan kehidmatan. Khidmatnya pangersaang kepada pangersa Abah. Apa sih menurut Ambu arti khidmat itu? Mohon izin, saya tidak tahu ini benar apa salah. Tapi sebagai manusia yang menuju kepada Allah itu seyogianya adalah di dunia ini tidak ada benar, tidak ada salah, ya ada adalah kenyataan dan pelajaran. Sehingga pada saat saya diminta apa arti khidmat, mohon izin, khidmat bagi saya adalah suatu pekerjaan atau suatu pekerjaan. Suatu pekerjaan, apakah pekerjaannya itu berupa karya atau berupa menyampaikan materi, apapun itu, sebagai tanda hormat kepada guru. Dan ternyata khidmat ini sesuatu yang mampu menyampaikan seseorang kepada kelulusan. Lulusnya seorang murid itu karena ada khidmat. Sepinter apapun seseorang, secerdas apapun, setinggi apapun, kalau dia tidak khidmat kepada guru dan semesta, nggak bisa lulus. Sepakat dengan buahnya zikir itu adalah khidmat. Yes. Dari berzikir bahwa kita bisa menghasilkan khidmat. Ya, khidmat itu pelayanan. Betul. Pelayan itu melayani, berarti memberikan, bukan dilayani atau diminta, tidak, tapi melayani. Dan melayani itu adalah buah dari cinta itu sendiri. Ambu dengan segala prosesnya dari 2017, alhamdulillah sampai sekarang masih sebagai pengamal TKN. Gitu. Harapan pribadi Ambu gitu, bahwa terkait dengan ikhwannya TKN, sementara semakin kesini semakin liar. Saya termasuk orang yang easy going. Dan saya bagaimana saya mengambil sikap? Saya mengambil sikapnya, hadirlah
di sini, saat ini, sekarang juga. Hmm. Tidak usah saya loncat hidup di masa depan. Tidak usah juga saya mundur hidup di masa lalu. Betul. Apa kenyataannya hari ini? Terima. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Rahman Rahimnya. Kalau kita jujur lah ya, jujur kepada pahamnya, ada tahu arti, lalu paham, ngerasa, gitu kan? Nah, sampai di tingkat rasa ini kan, yang namanya Rahman itu Maha Pengasih. Kalau Allah Maha Pengasih, ya kita juga harus pengasih ya tuh. Iya, betul. Iya kan? Dalilnya apa? Tahaluk bi ahlakillah. Berakhlaklah kalian seperti akhlaknya Allah. Akhlak Allah itu seperti apa? Tuh contohnya Kanjeng Nabi. Yeah. Maka kalau kita mengambil Rahman aja, saya ngambil Rahman. Rahman itu pengasih. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih. Ngasih itu gimana? Yang ngasih secara syariat, nih buat kamu. Ngasih secara hakikat, aku kasih kamu untuk kamu memperbaiki diri. Hari ini kamu salah, besok siapa tahu kamu adalah saya. Itu saja, sehingga saya nggak pusing. Enjoy ya? Enjoy aja. Saya sampai bilang, mau kemana kalian? Ketika kalian meyakini sesuatu yang menurut kalian itu benar, ambil. Walaupun kata orang lain salah. Satu, saya mohon, jangan sok benar. Jangan sok benar. Jangan sok benar. Sok pintar, sok paling benar, sok paling suci. Asal jangan begitu aja. Gitu. Korelasi antara Ambu sebagai pendidik, sebagai trainer, motivator, hebatnya lah, 5 jempol gitu, minjem jempol batu. Bagaimana sih seharusnya metode dakwah TKN Suryalaya tuh? Ya. Ulas asih kah? Ulas asih. Harus seperti apakah ke Ikhwan gitu? Karena di tengah kegamangan Ikhwan sekarang dengan segala permasalahan, metode dakwah yang menurut Ambu mengena di itu mungkin ti jedot kabeh gitu mungkin gitu kan. Saya selalu memaklumi kesadaran mereka. Harus memposisikan sebagai mereka kan? Selalu menjadi seseorang yang menghargai, memaklumi kesadaran mereka, audiens. Betul. Mustami. Saat saya mau berdakwah, hati saya sudah bilang, kamu dakwah karena Allah. Tidak ada melalui hikmat kepada guru. Tidak ada sifat menggurui. Nggak ada sifat menggurui. Dan pada saat saya mulai berbicara pun, mau diturut boleh, nggak diturut juga boleh. Gimana saya mau stres? Rek ngeunah, teu ngeunah. Iya. Rek ambak, rek TBC sugan urang mah da bodoh gitu nyambut. Jadi saya itu cuma gini, saya ini bicara ya. Saya akan berbicara di ilmu saya. Ilmu saya nyampe ke sana. Saya cuma menyampaikan saja. Perkara kamu setuju, tidak setuju, enggak maksa. Ya. Kembali ke kesadaran diri mereka. Kesadaran mereka. Yang jelas, suatu saat nanti, punten saya bicara, seenan apapun manusia, kekeh dia akan kembali kepada Allah. Pada saat kembali kepada Allah, kekeh kagusti mah kudu suci, murni, indah, mulia. Iya, betul. Makanya saya bilang begini, ini saya bicara nih, dakwah nih. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya berbicara di sini. Diturut syukur, nggak diturut juga boleh. Berjalan dan di keyakinan masing-masing. Semua yang terjadi di dalam kehidupan sendiri, di dalam kehidupan kita, tidak pernah keluar dari data diri. Kalau pakai bahasa Jawa, hayuning bawono itu ya? Iya, membayu hayuning bawono itu. Mempercantik dunia yang sudah cantik. Kalau saya cuma menjalankan welas asih dan basyiron wa nadhiran. Setelah welas asih, saya ambil juga basyiron wa nadhiran. Saya kabarkan gembira kepada siapapun, anak saya, terutama keluarga saya dan halayak ramai di luar keluarga saya. Saat saya berbicara, diturut, boleh. Enggak diturut, boleh. Terus, pada saat, nih, wahai anak-anakku, saat kalian taat, saat kalian soleh, ini loh akibatnya. Saat kalian tidak soleh, saat kalian tidak taat, ini loh akibatnya. Mau milih yang mana? Mereka sudah diberikan pilihan. Diberikan, itulah disebut basyiran wa nadhiran.
Dan jangan pernah berbicara sesuatu yang belum kita amalkan. Ini penting. Akan berhubungan dengan daya tembus. Sehebat apapun pembicaraan seseorang, kalau belum diamalkan, daya tembusnya susah, mental dia. Makanya mau mengajarkan sabar kepada orang, udah sabar belum saya? Ini tak sabar tapi amak-amakan. Malu atuh. Nah makanya ilmu saya cuma satu. Apa tuh? Ya kadedeh kanya. Welas asih ya. Welas asih. Ada bahasa pangersa Abah mubalik TKN itu harus ngadakwahkeun nu urut bukan nu anyar. Yes. Nu urut bukan nu anyar. Artinya bekas diamalkan, betul kan? Bagaimana menurut Ambu? Ya, betul. Nu urut bukan nu anyar, gitu ya. Memberikan ilmu itu harus ilmu urut ngamalkeun. Urut ngamalkeun. Ya, tetapi kepada materi bolehlah nu baru. Ya. Gitu. Metodenya boleh nu baru atau materinya? Materi. Kasih materi, apapun, barang-barang lah gitu. Tapi kalau keilmuan, jangan pernah memberikan ilmu anyar, baru aja diterima sudah di-share. Itu menyalahi aturan. Gitu. Tentang tuh apalin. Belum. Udah gitu, kesalahan terjadi di orang kedua tadi yang menerima ilmu kita. Yang belum diamalkan itu besar loh resikonya ke dalam diri kita ya. Makanya dalam diri saya itu ada, saya memisahkan ya antara ilmu pengetahuan. Apa itu pengetahuan? Informasi yang diterima. Informasi yang dimasukkan ke dalam diri dan belum diamalkan, itu pengetahuan. Pengetahuan. Sementara ilmu adalah pengetahuan yang diamalkan. Jadi kepada siapapun yang jago bicara, saya belum tentu salut. Saya cuma tanya, udah diamalin apa? Karena kalau memang mau menjadi orang yang tinggi derajatnya di mata Allah, harus yang berilmu, bukan yang berpengetahuan. Beda itu. Pengetahuan mah tadi informasi yang masuk ke dalam diri belum diamalkan, tetapi ilmu adalah pengetahuan yang diamalkan. Maka siapapun yang memberikan ilmu, dan urut make teh begitu diberikan teh daya tembusnya kuat. Mereka semua akan mau nerima ilmu kita. Sebab kenapa? Sudah diamalin. Iya. Ilmu tanpa amal sia-sia. Ya. Jadi menerima ilmu harus berani kita mengamalkan. Mungkin lebih seperti itu ya. Nu urut, ya. Nu anyar. Mere ilmu mah kudu nu urut. Nu urut. Bisa. Nu mere baju. Nu anyar mere baju. Mamatahan ngojay kasoang. Tah, eta. Jeung meri. Tah. Itu. Ambu dari semua pengalaman yang Ambu alami gitu kan. Ada pesan apa yang bisa dipetik dari Ikhwan Akhwat TKN Surya dari suatu perjalanan Ambu nu gitu kan. Apa gitu yang bisa diambil hikmah untuk Ikhwan Akhwat TKN Surya Raya? Saya jangan minta ya. Saya cuma bicara. Mau disebut ini adalah imbauan, ajakan, terserah. Yang jelas. Menuju Allah Ta'ala itu. Jangan pernah berhenti. Menuju Allah. Ya. Mau itu benar, mau itu salah, jangan berhenti. Walaupun dengan berjalan. Yes. Jangan pernah berhenti. Dan jangan alergi kepada ilmu. Apabila kita mendengar ilmu yang belum pernah kita dengar, jangan alergi. Terima saja dulu. Jangan ini mah. Begitu ngedengar, kok ini tidak sesuai dengan pemahaman saya tolak. Tidak bijaksana. Manusia atau hamba-hamba Allah yang lulus di hadapan Allah adalah orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana itu yang tidak pernah memaksakan sesuatu. Bijaksana. Iya. Itu makanya bijaksanalah kepada diri. Olah diri semampu diri. Kalau mau melihat orang lain, boleh. Tapi jangan jadi orang lain. Gitu. Saya cuman berharap ya bahwa sebagai insan TKN yang sudah berada di kelas Torekat, itu indah loh kalau sudah tahu ke dalam-dalam. Indah loh. Indah loh gitu.
indah luar biasa. Saya tidak bisa menceritakan keindahan bagaimana itu indahnya torekat, indahnya hakikat, indahnya makrifat itu. Yang jelas membuat kita tergila-gila, bukan tergelo-gelo. Gitu. Tergila-gila. Tergila-gila. Kepada Allah itu cinta tergila-gila. Tergila-gila. Ambu, terima kasih banyak. Semoga Ambu dan keluarga tambih-tambih husnul ibadahnya, diberikan kelancaran, diberikan kesehatan rezekinya. Terima kasih sudah hadir di acara kami. Baik, pemirsa, itu yang bisa saya sampaikan, bisa gali informasinya dari Ambu Eis, dari awal sampai akhir. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.